Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriani, NIM saya 2012-5021. Saya dari kelas 25 ICA 1. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai Ma'rifatul Rasul secara mendalam. Materi pertama yang akan saya bahas adalah Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia terhadap Rasul. Manusia secara fitrah memiliki keterbatasan yang membuat mereka mutlak membutuhkan kehadiran seorang Rasul. Tanpa bimbingan wahyu, manusia akan tersesat dalam memahami tujuan hidupnya. Seperti misalnya ada keterbatasan akal. Akal manusia mampu menciptakan teknologi, namun akal tidak bisa menentukan cara ibadah yang diridhoi Allah tanpa tuntunan. Lalu ada pemberi penjelasan atau al-bayan. Rasul menjelaskan hal-hal gaib yang tidak bisa dijangkau indera seperti hakikat malaikat, hari kiamat, dan alam kubur. Huzah atau alasan di hadapan Allah agar kelak di akhirat tidak ada manusia yang protes bahwa mereka melakukan dosa karena tidak tahu aturannya. Contoh, tanpa Rasul, manusia mungkin akan menyembah benda-benda alam, matahari atau pohon, karena mereka merasa ada kekuatan besar, namun tidak tahu siapa pencipta sebenarnya dan bagaimana cara menyembahnya dengan benar. Seperti dalil pada Quran Surat An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Lalu yang kedua adalah materi tentang Ta'rifur Rasul atau pengertian dari Rasul. Penting bagi kita untuk membedakan antara Nabi dan Rasul agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami risalah. Secara bahasa berasal dari kata arsalah yang berarti utusan atau yang dikirim untuk sebuah tugas. Secara istilah adalah seorang laki-laki merdeka yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu berupa syariat dan wajib menyampaikan kepada umatnya, terutama kaum yang masih ingkar. Contohnya adalah Nabi Nuh yang diutus sebagai Rasul kepada kaumnya yang menyembah berhala. Beliau membawa peringatan dan ajaran baru untuk memurnikan tauhid di tengah masyarakat yang menentang, seperti pada dalil Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha syami'un basir. Yang artinya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga ada maknatul Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul bukanlah sebagai Tuhan untuk disembah, melainkan sebagai sosok yang paling mulia untuk diikuti. Suatu hasanah atau suri tauladan, Rasul adalah model hidup terbaik. Cara beliau makan, berbicara, hingga berpolitik adalah standar kebenaran. Safirullah atau duta Allah. Rasul memiliki otoritas untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Membantah Rasul sama dengan membantah Allah. Pemimpin umat, Rasul bukan hanya sekadar pemberi saran, melainkan pemimpin yang keputusannya harus ditaati demi keselamatan dunia dan akhirat. Contohnya, keberhasilan Nabi Muhammad SAW mengubah tatanan sosial di Madinah dari masyarakat yang penuh pertikaian menjadi masyarakat yang sangat solid dan saling mencintai.
persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Dalil Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Lalu yang keempat adalah alasan Rasul diutus ke muka bumi. Ada misi-misi besar mengapa Allah mengirimkan manusia-manusia pilihan ini ke bumi. Yang pertama adalah menegakkan tauhid. Ini adalah misi utama setiap Rasul, yaitu membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala di masanya. Yang kedua adalah penyempurnaan akhlak. Rasul diutus untuk memperhalus budi pekerti manusia. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW yang tetap bersikap lemah lembut bahkan kepada orang yang menghina beliau. Yang ketiga adalah sebagai rahmat semesta alam. Ajaran yang dibawa Rasul bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan kedamaian antar manusia. Seperti dalil Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Baik, cukup sekian saja materi untuk penjelasan tentang Ma'rifatul Rasul yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.